Itu. Kalau yang Jawa kuno kan proyeknya nggak ada, gitu. Jadi apa yang Jawa kuno ini itu bisa hidup kalau dia harus bersama-sama dengan bahasa Sanskerta atau bahasa-bahasa India yang lain, itu baru bisa hidup. Maka saya bisa bahasa India itu saya bisa 9 itu Mas. Ada apa? Tamil, Hindi, Malayalam, Himalaya, Gujarati, Kanada, itu apa? Hindustan apa itu? Goro-goro itu. Kalau Jawa kuno sendiri nggak bisa hidup. Gitu. Nah ini harus apa? Jawa kuno ini banyak menolong mereka ini. Karena Mas harus tahu ya bahwa sejarah kita ini sebetulnya itu mulainya itu harus dari masa yang namanya masa proto sejarah. Proto. Apa itu? Kan kalau kita bicara sekarang kan selalu ada mengatakan ini apa? Prasejarah. Prasejarah itu kan ada Paleolitikum. Kemudian nanti ada Neolitikum, ada Megalitikum. Kemudian nanti ada yang disebut Missing Link. Nah, Missing Link ini adalah masa yang disebut masa proto sejarah. Nah, kebudayaan kita ini itu tuh sebetulnya itu terbentuknya di sini nih. Masa proto ini ya. Jadi ketika masa Masehi ini kebudayaan kita tuh sudah mateng. Itu sudah punya Borobudur, punya Prambanan tuh. Ini kita kemarin baru ngomong ini ya. Kajang Koso. Jadi Kajang Koso apa itu? Kita tidak pernah lagi bicarakan masalah itu. Nah, di Jawa Barat ada Candi Jiwo, Pak. Ya. Itu sebelum Borobudur kayaknya. Ya banyak Mas sebelum itu. Sebelum itu. Kita tahu bahwa Borobudur sendiri itu apa terbentuknya itu 5 abad toh Mas. Iya. Itu. Jadi itu mulai awal abad Masehi itu sudah digarap kok. Digarap dan sistem terus ya. Iya terus. Jadi tidak bisa kok hanya 50 tahun nggak bisa. Wow. 500 tahun. Saya pernah diajak melihat Candi Jiwo. Itu juga sangat kagum karena pengikat batu batanya itu serpihannya emas. Dan 5 kali luasnya dari Candi Borobudur di bawah sawah gitu loh. Itu belum diinformasikan ke umum karena orang takut nggali golek emas itu. Ya, sekarang yang di daerah apa Batan itu ada Kajang Koso, daerah Kajang Koso. Itu kalau nanti di renovasi itu harus menghilangkan 50 desa. Iya, karena sudah di atasnya itu sawah kan. Kemudian di Seliring juga begitu. Seliring itu sekarang Ketep, daerah Ketep. Ini kalau ini mau renovasi, ya harus menghilangkan 50 desa itu. Maka pemerintah nggak berani. Padahal ini dulu pada masa proto sejarah itu orang-orang India itu belajarnya di sini. Jadi kalau yang mengatakan yang membuat ahli-ahlinya ahli silpennya itu dari India, ya kulak-kualik loh. Silpen India itu yang belajar ke sini. Maka kan tidak ada candi yang sama dengan India dan di Jawa enggak ada. Itu. Maka di India itu enggak ada candi. Itu
di Jawa itu candi itu candi itu sebetulnya adalah nama lain dari Durga ya. Jadi kalau candi itu mesti Hindu yang pemuja Durga. Itu kalau Borobudur itu bukan candi, tapi itu prasada. Gitu loh. Jadi beda ya, lain. Fungsinya berbeda. Lain. Prasada fungsinya untuk Prasada ya untuk kepentingan apa? Kepentingan orang-orang Buddha. Untuk pemujaan orang Buddha. Nah ini barang-barang kayak gini nih sekarang siapa Mas yang mau mempelajari? Pertanyaan saya gini Romo, jadinya SMA. Lalu bagaimana mestinya orang belajar sejarah? Sejarah yang mana dulu? Sejarah Jawa lah minimum. Soal yang inilah sedang kita bicarakan ini yang Nah sekarang kira-kira kalau harus sejarah bagaimana? yang komprehensif ya paling tidak itu Mas bisa bahasa Harutasi, bisa bahasa Jawa kuno, bisa bahasa Sanskerta, dan juga bahasa India yang lain. Kemudian nanti harus belajar bahasa Belanda. Lalu bagaimana ini mungkin kita ya bisa itu banyak waktu, bukan banyak waktu, artinya kita mungkin lebih serius bisa. Tapi maksud saya gini Romo, pendidikan dasar. Saya ngerti sejarah dari SD Romo. Artinya sejarah yang salah ini, yang missing link tadi, yang proto tadi. Sampai sekarang salah. Nah, bagaimana dengan kondisi generasi yang memang harus belajar, ini ada Bu Guru nih. Iya. Kira-kira gimana? Taman siswa. Nah, ini maksudnya kan itu ditularkan terus yang salah itu. Tapi menjadi menarik sebetulnya gini, maaf, saya jadi menuntut. Mesti kita ke rumah Romo Manu ngobrol begini dengan membuka literaturnya. Iya, betul Mas. Dan kidung. Nah, gitu. Enggak, bukan artinya maaf. Karena saya tahu ini untuk menjadi paham. Karena saya belum bisa memahami karena kontradiktif dengan pengetahuan yang saya dapat. Dari apa saya hobi membaca sama Mas Indra, di rumah saya buku-buku yang apa saja. Nah, artinya ini menarik. Saya mengacu kepada pertemuan awal saya dengan Mas Wiroto, berbuat mulia. Berbuat aja kita, sampainya nanti sampai kepada generasi seperti yang diinginkan Mas Indra nggak tahu. Tapi minimal kita memulai membuat letupan kecil. Di rumah Romo baca siapa nanti yang baca kidung, Romo menjelaskan dengan literaturnya. Dan eranya hari ini kan digital ya. Iya enggak, jadi artinya ini udah dunia kalau kita ngomong. Ya makanya. Jadi maaf, saya jadi karena saya dengar menjadi menuntut. Karena gini Romo, ini pendapat yang sering saya dengar. Jika ada 99 orang gila, satu waras, ngomong apapun pasti salah. Ya. Hari ini sejarah kita kan di dalam era yang protoling tadi. Iya. Artinya kalau memulainya dari situ gitu loh Mas. Ini bisa disosialisasikan. Baru mungkin juga cuma jadi satu kebenaran yang kalah sama orang gila ini maksud saya gitu. Iya. Nah ini kan harus apa gitu. Nanti jangan-jangan yang benar ini kemudian ditafsir iki tafsirmu. Salah sih bener ki oke ngene. Mungkin kan bisa begitu. Makanya dengan data konkret tadi, ini kan ngomong-ngomong kita nggak bisa ngomong-ngomong lagi nih. Gitu loh. Datanya ini gitu. Orang-orang yang senang sejarah macam saya shock, serius mendengar urian Romo barusan saya shock. Saya merasa bodoh sekali. Lalu yang lebih celaka lagi, guru saya yang sudah almarhum, yang sudah memberikan banyak pengetahuan dengan excited, saya nonton juga dengan senang. Dia juga merasa artinya kiwong ini akhirnya manusia. Itu ada tanggung jawab apa ya Romo? Lu Mas Tanto. Itu selalu bersandar pada saya. Itu kalau mau membuat apa yang agak klasik gitu.
selalu bersandarnya pada saya. Karena dia aku raiso blas, aku kemantung gue. Loh ya udah. Iya. Apa-apa. Terus saya mempunyai dengan pengetahuan yang barusan saya dapat dalam berapa menit. Saya punya dosa besar ini. Karena saya bikin Joko Tarub, Joko Tingkir, Arya Penangsang. Nah ini kan karena saya tidak tahu. Nah gitu loh. Iya kan? Ini waduh yang saya bikin ini sebetulnya pembodohan. Karena niatnya dulu saya non sewu saya bikin film itu dengan izin Romo Puger waktu itu kan ada satu siasat. Kalau bikin film tanpa rekomendasi itu tidak boleh, apalagi sejarah. Tapi sebetulnya secara haki kan sudah hilang karena sudah puluhan tahun. Tapi kan tidak berani orang melakukan itu dengan catatan, engko produsernya takut dituntut nah. Gak film Joko Tingkir kabeh kan sebetulnya kan itu rekaman itu kan ada. Ya toh naskah-naskah Jani itu kan ada. Tapi sekarang siapa yang mau membaca naskahnya? Iya. Ya, jadi kayak Nancy Florida itu mendigitalize karya-karya yang ada di Museum Mangkunegaran itu kekayaan yang luar biasa. Cuman masalahnya tidak dikomunikasikan gitu loh Mas. Nah ini maaf mumpung masih ada Romo, kapan ini kita ke rumah Romo gitu. Maaf ya tapi ini saya nyetani ya. Iya. Itu tuh Mas tuh berapa lama dihapus oleh Peter Carey tentang Diponegoro? Iya. Wah, Iya, masalah saya tuh baca buku Diponegoro itu sudah berapa versi ya? Itu. Sampai babat Diponegoro. Iya. Babat Diponegoronya juga. Salah itu, masalahnya apa? Ini terus terang ya. Ibu saya itu masih bujute Diponegoro. Itu naskahnya dari rumah semua. Nah, ini. Itu Mbak Nana melihat semua. Sembelenggaran jalan. Udah ini Nggak merasa wajib. moto? Ya enggak, bukan. Kebetulan itu Artinya tepatnya- masih ada yang baca kan, gitu loh. Tepatnya itu Kita- gini. Aku ki senang sejarah. Kalau Romo, Mas Mir, Mbak Nana, Mas Boy pasti tahu. Ada film namanya Deadwood Society. Iya, dari buat saya tahu. Guru sejarah saya semacam itu. Ketika SD. Mana ada guru yang masuk di kolong mejanya sendiri. Jadi mamanya gini, saya lupa kalimatnya. Tapi ketika Jaya Negara bersembunyi, dia ngumpet takut dari inceran musuh, dia masuk ke kolong. Loh, murid-muridnya jadi kami tidak pernah jemu, sejarah itu kami tunggu. Nah itu yang membuat ada saraf saya yang terangsang, iya. terangsang, akhirnya semua pelajaran sejarah saya senang dan akhirnya saya ingin bertutur seperti guru saya. Medianya keluar film, Mas Romo. Kalau saya tidak dipengaruhi namanya Pak almarhum Pak Karman, W.S. Sukarman, saya tidak mungkin senang sejarah. Buktinya apa? Saya tanya istri saya, aku kok orang di pengalaman kowe Mas, guru sejarah kuwi ning maca, ya kami beda-beda. Saya SD tahun 70 mengalami guru yang sangat menurut saya sangat Ekspresif gitu ya. tidak pedagogik Iya. ya, tapi dia dia nggak masuk nggak apa-apa.